Nama saya Evelyn Hilary dari kelas 11 IPA 2. Di video ini saya akan memperagakan contoh alat dan juga menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah manusia. Tonton videonya sampai habis ya. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem yang bertindak sebagai transportasi berbagai zat yang masuk dan keluar dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia berupa sistem peredaran darah dan sistem limfa. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang tersusun atas 3 hal utama. Yang pertama, darah sebagai medium transportasi. 2, jantung sebagai pemompa darah. Dan yang ketiga, pembuluh darah sebagai saluran darah. Sistem peredaran darah manusia bersifat yang pertama, tertutup karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Yang kedua, ganda, karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Darah adalah jaringan ikat terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah dalam bentuk koloid. Fungsi utama darah. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan. Yang ketiga, mengangkut sisa metabolisme. Yang keempat, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Yang kelima, mengatur pH dan suhu tubuh. Dan yang terakhir, melawan penyakit. Penyusun jaringan darah antara lain, yang pertama, plasma darah 55%. Yang kedua, sel-sel darah 45% terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Plasma darah adalah bagian cair darah terdiri dari yang pertama, sekitar 90% air, protein plasma darah, yang ketiga antibodi, zat makanan dan mineral, dan yang terakhir, sisa metabolisme. Fungsi plasma darah. Yang pertama, mengatur tekanan osmotik darah. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan. Yang ketiga, mengangkut sisa metabolisme. Yang keempat, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Penggolongan darah. Penggolongan darah dapat didasarkan oleh yang pertama, penggolongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner, dipengaruhi faktor antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin darah. Yang kedua, golongan darah sistem resus, dipengaruhi faktor antigen protein resus. Donor universal adalah golongan darah O karena dapat memberikan darahnya ke seluruh golongan darah. Resipien universal adalah golongan darah AB karena dapat menerima darah dari seluruh golongan darah. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru, di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Struktur jantung terdiri dari 3 macam. Yang pertama, epikardium adalah lapisan terluar jantung yang tersusun atas perikardium. Yang kedua, miokardium, tersusun atas otot jantung yang bertanggung jawab atas gerak jantung. Dan yang terakhir, endokardium, adalah lapisan tipis bagian dalam jantung yang berhubungan langsung dengan darah. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Yang pertama, serambi kanan atau atrium dexter, menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Yang kedua, bilik kanan atau ventricle dexter, memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang ketiga, serambi kiri atau atrium sinister, menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Dan yang terakhir,
Bilik kiri atau ventricle sinister memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh dan kembali ke jantung. Macam-macam pembuluh darah. Yang pertama, arteri, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah keluar dari jantung. Arteri terbesar disebut aorta. Yang kedua, vena atau balik, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah menuju jantung. Vena terbesar disebut vena cava. Dan yang terakhir, kapiler. Kapiler yaitu pembuluh darah tipis dan berpori yang berfungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkut darah. Arteri yang terhubung dengan kapiler disebut arteriol, dan vena yang terhubung dengan kapiler disebut venula.